Misalnya masalah hati kan, maksudnya aku percaya kalau jodoh akan datang di waktu yang tepat, dan di waktu yang tepat menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Jadi aku mengalir aja sambil terus bekerja, terus memperbaiki diri dan meningkatkan diri. Tapi katanya ngesampingin jodoh, masa nggak? Dulu ya, ada. Terima kasih udah dukung selama ini, maksudnya buat teman-teman yang juga udah pada hadir, aku sangat grateful banget lah ya. Dan emang hari ini kita bikin grand opening langsung rame banget karena sempat tunda hampir 2 bulan grand openingnya, dan makanya setelah hari ini pun juga kita berusaha buat bikin acara sepadat mungkin supaya acaranya bisa bagus dan maksimal. Kemarin sempat bisnis makanan, kenapa sekarang lebih ke olahraga gitu? Pokoknya bisnis yang aku buka harus sesuatu yang juga aku lakukan atau aku makan. Kayak restoran kan aku makan. Nah kalau yang ini karena Pilates tuh aku udah Pilates sekitar 3,5 tahun, mau 4 tahun. Jadi aku udah ngerasain benefitnya buat badan aku, dan aku ngerasa pede untuk nge-share ke orang lain dan ngajak orang-orang buat yuk join di posture community, buat kalian ngerasain sendiri badan yang sehat, badan dengan postur yang baik, dan kalian akan ngerasain sendiri manfaatnya. Apa yang dirasain sama kamu setelah Pilates 3 tahun? Kalau aku, yang paling penting itu pertama postur. Dulu misalnya aku agak bungkuk, misalnya bahu aku tinggi sebelah karena suka kebiasaan buruk yang memegang tas di satu sisi, terus entah postur yang terlihat jadi tidak bagus. Pada dasarnya semua orang badannya bagus, tapi karena postur yang nggak bener, akhirnya jadi kayak kelihatannya jelek gitu loh badannya. Nah disinilah di Pilates aku menemukan itu. Aku ngerasa badan aku bisa lebih baik, terus juga aku ngerasa lebih ketemu dengan banyak orang-orang juga, experience baru, dan yang paling penting bisa tetap menjaga tubuh ideal yang aku inginkan. Sempet Kalau ngepercaya bedanya sama nggak yoga dengan gimana waktu itu kak? Bedanya sama yoga, instruktur yang tahu ya. Cuma yang pasti ini adalah 2 olahraga yang berbeda, makanya kita adain dua-duanya di sini. Kalau aku pribadi ngerasanya yoga tuh lebih ke flexibility, dan dia nggak pakai alat sama sekali ya. Jadi ya bener-bener bergantung sama badan kita sendiri. Kalau Pilates banyak alat penunjangnya, yang tadi aku bilang reformer, chair, leather barrel, terus Cadillac, itu yang bikin kayak lebih bervariasi. Cuma tergantung preference ya, ada orang yang sukanya beda-beda, ada yang sukanya flexibility, ada yang sukanya pakai alat. Kak pernah ngerasa nggak percaya diri nggak karena maksudnya itu tadinya bongkok terus tinggi sebelah gitu, itu ada Yang diganggu nggak mungkin? pede sih enggak ya, cuma aku sadar bahwa habit yang jelek membuat postur tubuh aku jadi jelek. Makanya setiap saat itu aku mencari olahraga yang bisa membalikan postur tubuh aku, dan saat aku udah menemukan, aku pengen banget share ke orang-orang yang ada di sekitar aku dan orang-orang baru yang mungkin belum menemukan. Saat ini Artinya udah bener efektif gak buat kata? Sekarang udah jauh better banget gitu. kelihatan nggak sih kalau ini sekarang? Pasti bakal kelihatan deh, kita bakal ngerasa kok badan kita lebih ramping, kok kita punya badan yang bisa kadang suka pegel di pinggang atau di lutut jadi nggak pernah pegel lagi. Kok kayaknya kalau kita punya kesadaran buat badan kita, kayak misalnya oh saya tahu nih habit ini salah, kayak bisa pengen otomatis balikin badannya sendiri. Berarti efektif ya Kak untuk perubahan jenis? Sangat efektif, apalagi kalau dilakukan secara rutin ya. Kalau kan emang bener-bener rutin banget. Seminggu bisa berapa kali kak? Aku bisa sekitar 5-6 kali sih. Idealnya berapa jam sih Kak sehari dari Kakak sendiri kalau Aku sejam aja cukup kok, sejam asalkan rutin itu udah bakal kerasa banget perbedaannya di badan kita. emang fokusnya ke Pilates tadi? Emang aku sukanya Pilates dan yoga, jadi ya aku buka usahanya sesuatu yang aku juga suka. Ada goal sendiri nggak sih buat body goalsnya Kak Wilana? Aku goal sendiri sih sebenarnya enggak sih, aku yang penting sehat, yang penting aku berasa badan aku ringan, lebih ramping, udah cukup lah itu aja. Tapi namanya postur, ada maksud nggak sih namanya postur? Namanya posture supaya setiap orang yang datang ke sini sadar tentang posture dia. Apakah sudah baik, apakah belum, dan kalau belum yuk kita perbaiki bareng, yuk kita bikin sama-sama supaya semuanya bisa menemukan posture yang tepat untuk kenyamanan dan juga
kesehatan dan keindahan tubuh mereka masing-masing. Ini buka bisnis di mana-mana. Emang lagi semangat buat bisnis. Nggak di mana-mana juga sih, nggak banyak kok, baru juga 2 doang ya kan. Ini yang berdekatan dalam lagi berdekatan. lokasinya. Sengaja. Ini nggak tahu, kebetulan aja ya, tiba-tiba ternyata pas udah menemukan tempat yang tepat, oh deketan juga ternyata, tapi ya udahlah, namanya mungkin udah jodohnya di lokasinya di bagian-bagian mana kan kita nggak ada yang tahu ya. Cuma kalau dari aku pribadi emang aku mencoba untuk bisnis karena mencoba sesuatu yang baru dengan dunia yang baru dan tantangan yang baru aja. Susah nggak sih tuh bisnis untuk kotor sendiri? Lumayan rumit karena berhubungan dengan banyak orang dan juga sistem yang harus kita adaptasi, terus juga banyak instruktur, banyak member dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi aku percaya kalau ingin berusaha jasa ini kita berharap supaya semua orang datang ke sini happy dan punya pengalaman yang baik. Handle sendiri semuanya. Mostly ya aku sama partner aku kita berdua yang paling banyak menghandle sendiri. Kita emang punya tim, saya punya kayak admin, punya manajer studio, tapi kan tetap aja gitu kan semua workflow dan otaknya ada di kita. Mimpian nggak sih bisa bilang impian terwujud satu persatu punya kalian? Terwujud, iya bisa dibilang begitu ya, terwujud satu persatu yang aku rencanakan dan aku berharap mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan disukai dan diterima oleh masyarakat juga. Tapi fokusnya lebih ke bisnis kan sekarang apa entertain? Entertain tetap aktif sih, cuma emang kebetulan aja nih karena lagi mepet-mepet banget kan semuanya launching, jadi kesannya mungkin bisnisnya lagi beruntur banget. Padahal enggak juga sih, masih belajar juga, masih mencoba buka yang nggak besar-besaran banget. Yona ini bisnis sendiri semuanya lengkap gitu. Emang punya impian dari dulu atau memang kayaknya nggak sampai dulu tuh nggak berani gitu buat bermimpi buat kayak gini? Emang dari awal aku tuh udah bermimpi kalau misal punya satu tempat olahraga ya bisa dibilang kayak one stop building ya, di bawah mereka bisa santai makan, bisa shopping sportswear, naik ke lantai 2 olahraga, capek itu bisa tinggal perawatan ke lantai 4 tuh kayak enak banget. Dari situlah idenya tercetus. Oke, kalau spot favorit dan yang paling suka mungkin dari sini. Yang Yang tadi berbeda apa? di lantai 2 yang ada kaca, yang di lantai 2 itu depan kelas reformer karena itu spot paling bagus kalau buat foto, dan kita jadi Tetep ya foto ya. ya kan. Terus kalau di bawah apa ya? Shopping kali ya, karena banyak perintilan-perintilan yang gemes-gemes tuh kan cewek paling nggak bisa tuh ngeliat yang ada dulu. Jadi kalau di daerah depan resepsionisnya postur tuh kan ada kayak banyak shop, kayak banyak barang-barang yang kita jual. Itu tuh yang bikin aku juga betah. Jadi kayak even lagi nunggu kelas pun masih bisa ngintip apa aja sih yang ada di sini. Apa yang berbeda mungkin dari tempat-tempat olahraga lainnya, Pak? Sebenarnya mostly namanya tempat olahraga tuh dimana sama aja ya. Cuma mungkin kita hadir di sini untuk menjadi sebuah lifestyle supaya orang-orang bisa ngerasain benefitnya sendiri dan bisa ngerasa nyaman dengan badannya sendiri, dan yang terpenting supaya mereka bisa lebih mencintai diri mereka sendiri. Emang lifestyle kalian sekarang bisa dibilang berubah nggak sih jadi healthy gitu mungkin? Bisa dibilang iya sih, semenjak aku buka usaha ini tuh aku bisa itu seminggu 6 kali aku datang olahraga. Kayak mau nggak mau aku harus datang karena aku bertemu dengan banyak komunitas baru juga, dan aku juga harus melihat gimana tim-tim aku, dan aku pun juga harus berolahraga. Jadi kayak akhirnya tanpa disadari menjadi lebih sehat. Hidup sehat kayak gitu sih kan olahraga tadi. Hidup sehatnya sejauh ini aku ngerasa lebih cepat tidur, nggak begadang, terus juga makan mau nggak mau lebih menjaga karena sadar bahwa aduh olahraga capek banget, nggak mau kalau makannya terlalu sembarangan buat apa gitu kan misalnya. Terus juga lebih mengutamakan kesehatan dalam arti nyempetin terus untuk olahraga sesibuk apa. Kalau makanannya gimana? Aku makanan sih sebenarnya agak-agak normal aja, cuma emang berusaha untuk tidak terlalu banyak yang berlemak atau nasi putih atau makanan manis atau gorengan. Kalau goals badan udah segini aja atau mau tambah berat badan atau nurunin atau gimana? Goalsnya supaya apa ya, badannya lebih toning tapi tetap begini aja dan tetap sehat sih yang paling penting menurut aku ya. Olahraga kan buat sehat, bukan cuma buat mempercantik badan doang. Mempercantik zaman sekarang udah bisa operasi, perawatan ya kan. Nanti nggak sih Kak mau operasi gitu jadi mau yang nggak cukup aku? Kalau aku sih ya jujur aja dari dulu emang nggak pernah diapa-apain ya, dari muka, badan. Jadi bagi aku mencintai banget apa yang Tuhan udah berikan kepada aku, fisik aku, apapun itu. Jadi ya, tapi kan kembali lagi operasi pilihan hidup orang ya. Ada yang mungkin ngerasa mereka pengen mencoba sesuatu yang berbeda ya, it's okay. Cuma kalau aku pribadi ya emang aku tidak tertarik
hal-hal seperti itu. Ini kan karir udah, entertain udah, dan bisnis juga udah. Mungkin dari Wilona sendiri apa sih yang belum dari goals? Apa ya, saat ini nggak punya goals muluk-muluk sih, coba berharap supaya semoga semuanya berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Emang lagi fokus ke bisnis jadi apa untuk belum buka hati lagi nih untuk Enggak sih, kalau misalnya masalah hati kan maksudnya aku percaya kalau jodoh akan datang di waktu yang tepat dan di waktu yang tepat menurut Tuhan bukan menurut manusia. Jadi aku mengalir aja sambil terus bekerja, terus memperbaiki diri dan meningkatkan diri. Tapi katanya ngesampingin jodoh, masa ngesampingin asmara Kata dulu? siapa? Bisa-bisa kata siapa Ada ya? berita-beritanya katanya fokusnya ke karir. Itu kan beritanya, yang penting kan bukan dari mulut aku ya. Kalau sesuatu udah keluar dari mulut aku baru berarti itu adalah yang terbenar. Kalau bukan dari mulut aku ya berarti belum. Tapi dia bukan dapat apa sih kan jomblo apa gitu. Aku nggak pernah ngitungin, tapi kayak lumayan sih. sudah 3-4 tahun mungkin ada Kak? Apa? 3-4 tahun.